Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 6 November 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share. Oke, langsung aja, cepat aja. Jadi untuk hari ini sama seperti kemarin, hari ini pure tidak ada analisa yang bisa saya katakan sama sekali. Karena kemarin kita tahu bahwa ada pemilu, ya, yang saya kira itu marketnya bakal menggila pada saat election ataupun pada saat voting, ya kan? Pada saat orang milih. Ternyata nggak terlalu, ya. Ternyata kemarin nggak terlalu. Kemarin lebih kepada newsnya itu adalah tingkat ISM Services PMI keluarnya gede banget sih, 56. Jujur ini gede banget. Jadi makanya kemarin pada saat news keluar itu dropnya XAUUSD dari 2746 drop sampai 2732, lumayan. Nah, hari ini marketnya baru dihitung. Hari ini baru voting. So far per video sekarang saya buat ini Trump sedang unggul di beberapa negara bagian sebanyak 99. Kemudian Harris hanya sebatas 27. Ya, ini lumayan jauh bedanya. Nih 54 banding 46, difference-nya lumayan banyak nih. Tapi ingat, ini baru negara bagian timur, ya. Negara bagian timur, bagian baratnya belum. Nih 14 juta dibanding 11 juta. Belum selesai, ya. Kalau berdasarkan yang dari saya lihat di Forex Live, yang sudah selesai adalah dari segi Pennsylvania sih. Tapi dari sini Pennsylvania dikatakan kalau lebih unggul itu adalah Harris, karena kalau dilihat di sini Harris 55, kemudian di sini 50, kemudian Trump, walaupun secara vote sih lebih banyak Trump yang menang di sini, ya. Di sini Harris 55, kemudian Trump di sini ada yang 50, 58, 54, 56, kemudian di sini 50, kemudian 52, ya. Tapi dibilang di sini sih hasilnya mix, karena kalau dilihat di sini ada Harris yang nyampe skornya 61% sih. Lumayan besar. Tapi ini baru dari segi negara Pennsylvania. Kita belum selesai, ya. Hari ini belum selesai. Kemungkinan selesainya itu adalah nanti sore pada saat saya live. Nah, untuk hari ini kita dibuka gap dengan di DXY, ya. Ini saya melimpir sedikit ke Forex. Karena kalau kalian lihat itu kan DXY terakhir ada gap pada saat di hari Senin, ya kan, yang dimana katanya Kamala Harris itu terakhir adalah lumayan gininya proporsionalnya, dalam artian sebelum pemilu itu Kamala Harris pollingnya lebih besar, bakal banyak yang milih, sehingga ini drop menciptakan gap. Dan di beberapa major pair juga ada gap, ya, kayak di Aussie, kemudian Euro, Pound, New Zealand tuh ada gap. Nah, untuk hari ini pagi ini indeks dolar ada gapnya. Jadi kemarin ada gap di atas, sekarang kita ada gap di bawah. Nah, ini saya nggak tahu nih apakah bakal literally Trump yang bakal bisa naik atau gimana. Ingat, ini belum jalan gininya. Masih jalan maksudnya. Masih jalan dalam hal ngitungnya di sini. Ini belum semua negara, ya. Belum semua negara. Jadi hati-hati. Dan ini juga hari ini kita ada gap lumayan cukup besar, ya. Nggak cukup besar sih, lebih besar hari Senin kemarin. Ini sih gapnya lumayan dari 103,4 ke 103,7. Jadi kalau dilihat di major pair rata-rata gapnya sudah ditutup, ya. Kayak ini Euro USD sudah ditutup gapnya. GU sih di sini belum belum tutup gapnya. Kemudian Aussie juga belum ditutup gapnya. Tapi dari segi indeks dolarnya sendiri sudah ditutup gapnya, ya. Kemudian untuk hari ini secara yieldnya bisa saya katakan sudah ditutup juga gapnya, dan hari ini juga ada gap kecil yieldnya di sekitaran angka 4,3% yang 10 tahun, yang 2 tahun sudah tidak ada gap lagi. Ada sih hari ini aja, hari ini kecil nih. Jadi kalau dilihat ini ada gap pagi ini, apapun bisa terjadi pada hari ini. Tapi kalau secara fundamental seperti itu. Kalau kita secara teknikal ini literally nggak kemana-mana marketnya. Kalian lihat nih H4. Oh sorry, bukan H4, H1, ya. Kalian lihat dari segi H1 pun ini marketnya nggak kemana-mana, ya. Mentok-mentok itu marketnya kemarin adalah sampai 2750 kayaknya sih, ya.
Oh enggak, tipis banget 2749,86. Ini tipis banget 2749,86, kemudian marketnya drop gara-gara news kan sekarang diam. Kalau dilihat sih ya, ini sekarang kita bahas secara teknikal aja ya, nggak usah secara fundamental karena kita nggak tahu nih siapa yang bakal menang. Apakah benar Trump yang diunggulkan akan menang atau malah Kamala Harris sebagai penerusnya Joe Biden untuk melanjutkan pemerintahan di Amerika. Who knows ya, apapun bisa terjadi. Kita lihat dari weekly dulu ya. Dari weekly belum bisa saya katakan banyak ini weekly karena sekali lagi untuk weekly adalah at least naiknya itu sampai 2758 meretest all time high pada 2 minggu lalu atau enggak ngambil setengah dari ekornya yaitu di 2770 terjadi pembalikan. Saya prefer buat nge-sell di sana. Tapi kalau ini masih diam di tempat kayak begini belum bisa saya katakan banyak. Dari segi daily sekali lagi tidak ada candle close di atas 2748 terakhir di sini ya. Ini kan resisten daily, tidak ada candle close di atas 2748 lah let's say atau enggak di atas 2750 secara daily. Jadi belum bisa saya katakan ini daily-nya benar-benar lumayan mantap buat naik. Nah, tetapi yang sedikit problem adalah dari segi indikatornya. Kalau dilihat dari segi indikator stokastik ya, stokastik di sini sudah keluar dari teritori overbought. Kalau dari segi weekly sih masih aman ya. Weekly masih aman overboughtnya, tidak masalah, momentum buy masih jalan. Tapi dari segi daily ini kemungkinan bakal marketnya bisa ngeriset sih. Marketnya bisa ngeriset. Ngerisetnya itu parah adalah seperti bisa aja kejadian seperti di tanggal 27 September. Ini adalah ngeriset stokastik yang cukup parah ya. Ini kan lumayan nih dari sini ketika dia kalau berkaca pada kejadian kemarin ya, kalau dipandang dari segi stokastik, ketika stokastiknya itu masuk masuk ke teritori dalam pitanya di sini atau bandnya, atau enggak keluarlah bahasanya dari zona overbought. Terakhir ini kan pada saat dia baru masuk ya di sini ya, ini kan baru masuk nih. Pada saat dia baru masuk itu marketnya drop. Ini tidak ada sangkut paut dengan fundamental ya, ini cuma technical doang. Marketnya drop sejauh 300 pip sebelum akhirnya marketnya itu nge-reverse ya, nge-reverse dan akhirnya pada saat di tanggal 18 Oktober itu marketnya masuk ke zona overbought dan kemudian running tinggi dari 2719 sampai ke 2788. Nah, kalau berkaca pada kejadian kemarin, ini kan marketnya sekarang sudah masuk nih. Kemarin sih tepatnya ya. Kemarin masuk ke zona bukan masuk kok, saya ngomongnya masuk terus ya. Keluar dari zona overbought dan sekarang teritorinya adalah di angka 6960. Kalau benar turunnya adalah 300 pip, maka kemungkinan ini turunnya adalah bisa sampai di level 2712 ataupun sampai di zona support daily-nya di sini. Ya, sampai zona support daily. Itu pun kalau memang marketnya menghendaki mereset stokastik untuk bisa membuat all time high lebih tinggi. Tapi kalau enggak, kalau misalnya nanti ini marketnya cenderung balik naik ya, ini kan lumayan ini ngeresetnya ya, dari 90 ngeresetnya sampai di angka 40. Lumayan itu resetnya ya. Karena kalau dilihat dari all time high dari 90 itu dari 2684 ngereset sampai di 2600, lumayan itu tinggi banget. Nah, kalau di sekarang dari stokastiknya itu 93. Kalau misalnya nggak drop sampai di 50 secara daily dan hanya berhenti di sekitar 60 dan nge-cross balik ya, silang balik naik lagi dan menghadap ke atas, saya rasa 2700 nggak bakal disentuh ya. Tapi sekali lagi ini di luar keadaan presiden pemilu saat ini ya, apapun bisa terjadi. Tapi dari segi stokastik sih di sini memang dia keluar dari zona overbought tetapi marketnya nggak mau turun. Nah, ini yang saya sedikit worry untuk saat ini loh ya. Sekali lagi untuk saat ini, untuk sampai nanti malam mungkin berubah, besok seperti apa ya, berubah juga bisa jadi. Jadi secara stokastik di sini sudah sudah keluar ke zona overbought, masuk ke zona netral lagi lah bahasanya. Tapi harganya nggak mau turun nih. Why? Gitu kan? Why? Kenapa marketnya nggak mau turun? Yang ada kemarin itu marketnya malah bullish ya. Saya cenderungnya di sini
stokastiknya ngeriset, market nggak mau turun, stokastik balik naik, kita all time high tinggi. Itu saya worry-nya ya. Karena itu juga diikuti oleh dari RSI. RSI ini flat semenjak market itu drop di tanggal 31 Oktober. Kalian bisa lihat ketika RSI-nya itu terjadi di tanggal 31 Oktober, itu RSI-nya ada di angka 61. Dan beberapa hari kemudian itu RSI-nya flat. Bahkan sekarang di 60. Jadi bisa dikatakan selama 4 hari ke belakang, ya, selama 4 hari ke belakang itu 1, 2, 3, 4 ya. 4 hari ke belakang itu RSI-nya tidak mau drop di bawah 50, bahkan cenderung flat. Nah, ini yang saya worry. Worry-nya kenapa? Marketnya turun, RSI-nya itu selaku indikator untuk mencari momentum apakah marketnya bisa naik atau enggak, itu diam. Ya, diam flat di 60. Dia nggak mau turun di bawah 50. Tapi dropnya lumayan secara candle ya, dropnya secara candle lumayan, secara stokastik dia flat di 60. Dan RSI flat di 60, tapi dari segi stokastik dia sudah keluar dari overbought, marketnya nggak mau turun. Nah, ini saya problemnya di sini. Sampai nanti akhirnya misalnya RSI-nya ngehadap lagi ke angka 70 dan stokastiknya nge-cross lagi balik naik. Ya, nge-cross balik lagi naik. Ini cepat banget ya. Saya rasa level 2800 dengan mudah di break. Ini saya worry-nya adalah sekali lagi ya. Kalau sampai stokastiknya di sini ngehadap ke angka 70 ya, ini kan sekarang kan kalau kalian lihat ya, ini saya zoom sedikit, masih literally flat. Tapi kalau nanti misalnya secara RSI-nya ngehadap 70 dan secara stokastiknya ngecross dan ngehadap 80, oke, 2800 itu gampang banget di break, jujur. Nggak ada kata-kata resisten psikologi di sini. Resisten psikologi rasanya sih ini bakal benar-benar sekali hentakan. Ya, saya nggak tahu nih antara sekali hentakan atau gimana. Kayak nunggu aja nih ya. Saya nggak tahu nih, kayak ticking time bomb di sini ya. Saya worry-nya di sini. Cuman sekali lagi, ini kan ini pandangannya daily ya. Besok bisa berubah atau besok masih tetap flat. Apapun bisa terjadi. Oke, tapi saya yang bisa kasih worry adalah kalau sampai sekali lagi stokastiknya nge-cross ngehadap 80, RSI ngehadap 70, 2800 sayonara udah. Ya, kita akan trading di teritori 2800, 2900 sampai akhir tahun. Mungkin loh ya, tapi sekali lagi tidak tahu ini bakal presiden seperti apa, ya. Sekarang kita ke H4. Ke H4 sekarang dari segi indikator, kemarin sih di grup ada yang bilang itu apa namanya terjadi divergent. Well, saya pribadi pun juga sudah katakan ada yang namanya bukan symmetrical sih, apa namanya falling wedge ya, literally falling wedge. Kemarin kalau nggak salah saya gambar ya di grup Discord kemarin, kalau nggak salah saya gambar falling wedge itu seperti ini sih seharusnya ya di sini. Ini yang kemarin saya gambar untuk yang teman-teman di Discord, ini falling wedge-nya di sini. Kemarin itu ceritanya marketnya mau ngebuat descending triangle. Kalau ini ngebuat descending triangle fix, kita bakal nyentuh 2708, 2710 bahkan sampai 2700. Tapi karena dia seiring berjalannya waktu ngebuat terus lower low, ini bukan sebagai descending triangle ya. Jadi kalau descending triangle, descending triangle kan seharusnya seperti ini ya. Bagian bawah itu at least sama. Tapi masalahnya kan ini sudah nggak sama nih ya. Di sini 2729, di sini 2725. Maka di sini saya lebih prefer ngelihatnya sebagai falling wedge. Ya, saya prefer di sini kalau ada yang mau nge-buy silahkan. Ya, ini break falling wedge, nge-retest dan sekarang naik, tapi di sini masih flat banget ya. Oke, kita balik lagi ke H4 sekarang. Sebelum saya lanjut ya. Sebelum saya hilangkan ini indikatornya. Dari segi H4, indikatornya adalah kemarin ada yang bilang di sini adalah terjadi divergent ya, karena tergantung settingan ya. Kalau stokastik itu kemarin sih di grup ada yang pakai settingan 533. Kalau 533 sih benar ya, ini sudah mengalami yang namanya bullish divergent. Tinggal di sini adalah kalau H4-nya bisa stay di atas 80.
ya. Jadi kalau menurut saya nih ya, kalau stokastiknya yang cepat sekali settingan 533 itu saya rasa kalau ada stokastiknya itu di atas 80 baru kalian lebih prefer ambil buy dengan pasti. Tapi karena saya settingannya adalah 14 berapa tadi ya? 1435 atau 1453? Bentar. Oh, salah. 1453 ya, 1453. Terkadang sih saya pakai 1433. Terkadang saya juga pakai 1453, tergantung sih. Jadi kalau dilihat dari 1453 tidak terlalu kelihatan divergen. Kalau 1433 tipis banget nih ya, tipis banget divergennya tuh. Ya, tipis banget divergennya. RSI-nya juga tipis sekali divergennya. Tapi meter saya pakai 14 apa sih tadi? Apa mulu saya? Ya ini ya 1453. Settingan RSI flat ya, nggak ada perubahan. RSI 14 source close, udah itu aja. Nah, secara RSI, balik lagi. Secara RSI dan juga stokastik di grup sudah saya katakan harus bisa di atas 50. Dan ini OTW di atas 50 secara H4. Oke. H4 di atas 50 stay, nggak ngecross ya, dan juga secara RSI-nya di atas 50 dan stay. Contohnya lah pada saat di tanggal 24 Oktober walaupun dia dropnya parah ya, tapi RSI stay di atas 50. Nah, ketika dia balik lagi di atas 50 RSI-nya, harga melambung tinggi. Jadi otomatis RSI dan stokastik saat ini perlu di atas 50. Dan stay, tidak perlu yang namanya ngecross. Kalau masih menjulang tinggi seperti ini ya, RSI-nya ini kan masih ya malu-malu kucing lah ya, ini kan masih flat RSI-nya, tapi dari stokastiknya di sini sudah ngehadap naik nih ya. Sudah masuk teritori 53 dan 43. Tinggal masuk aja nih di 5 yang 160 ya, yang fast 60 dan yang slow ke 50. Dan kemudian RSI-nya ini naik di atas 50. Wah, enak banget sih. Kita bisa positif banget ngebuy. Saya rasa ngebuy-nya bakal terjadi di atas 2750. Seperti itu, ya. Itu secara indikator. Karena kalau dilihat dari price-nya ini marketnya masih flat banget secara H4 ya. Walaupun tadi yang saya gambar di sini terjadi yang namanya falling wedge ya. Jadi kalau diukur secara falling wedge itu seharusnya marketnya bergerak ketika break falling wedge itu sampai di harga 2775. Jadi kalau nanti ada yang ngebuy, better tunggu di atas 2750, maksimal target sampai 2775 ya. Jangan dilebihkan dulu. Ya, ingat daily-nya indikator belum ada nge-cross naik. Jadi masih ada peluang ini untuk di sell di sini, masih bisa ada peluangnya. Oke, tapi untuk sekarang resisten valid untuk saat ini ada di teritori ini. Ini teritorinya sih untuk saat ini ya. Ini bisa dikatakan valid banget H1-nya ya. Yaitu ada di harga, ya saya kasih harga tengah-tengah lah ya, 2747. Walaupun ini nggak bagus banget angkanya, cuman ya ini valid 2747 ya. Jadi kalau ada H1 close di atas 2747 bisa sedikit spekulasi untuk ngebuy. Tetapi hati-hati, di sini kita ada satu area supply-nya. Ya, di sini ada satu area supply. Jadi kalau nanti ini nabrak, ya, ini break, nabrak, tunggu ini reaksinya, retest balik, pembalikan, kita bisa ngebuy. Yang dimana ini supply-nya sih saya rasa nggak bakal terlalu kuat menahan market. Nah, ini supply-nya nggak bakal terlalu kuat menahan market. Ini kemungkinan bisa jebol. Karena secara bentukan candle-nya di sini ada high yang lebih tinggi soalnya. Ya, bukan ini yang tinggi, tapi ini yang tinggi. Ya, itu sedikit problem sebenarnya. Tapi bisa dipakai untuk menjadi area pantulan aja. Bukan nge-sell di sini ya. Saya pribadi nggak nge-sell di sini. Kalau saya pribadi buat nge-sell adalah di atas. Di sini sekalian teritorinya. Jadi kalau dicari, ya, kalau dicari, memang sih di daily kita ada supply, potensi supply sih sebesar ini ya di daily ya. Tuh. Makanya tadi saya katakan kalau ada yang mau nge-buy di atas 2750, TP maksimal 2775. Ya, berarti kalau toleransinya adalah sampai di sini, berarti sampai di 2770. Ya, TP1 saya rasa bisa di 2770. Tapi hati-hati juga di sini di daily kita ada yang namanya fair value gap di sini. Ya, di daily kita ada fair value gap, jadi hati-hati kejadian di 2765, 2769, hati-hati di sini.
Oke. Di sini fair value gapnya, hati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di atas 2750, 100 pip amankan. Ya, amankan 100 pip, jangan terlalu maruk jadi orang kan ya. Nah, kalau dilihat sih kemungkinannya marketnya naik itu nge-retest ini yang pertama ya. Dia nge-retest resistance become support, kemudian support become resistance di 2770 lah ini. Angkanya cantik juga, 2770. Sebesar ini sih ya. Jadi sorry kalau sedikit agak pilek ya hari ini ya. Kemungkinan sih bisa sampai sini. Kemungkinan besarnya bisa sampai sini. Kalau dari segi stokastik dan RSI dari H1, RSI dan stokastiknya di sini masih flat banget, tidak pernah keluar tidak pernah masuk ke zona overbought ya, masih flat, jadi belum bisa ini pure buy banget sih, belum bisa. Kemudian RSI-nya juga di sini baru transisi di atas 50 ya, RSI baru transisi di atas 50, belum stay di atas 70, belum bisa di buy. Saya rasa kalau RSI dan stokastiknya sudah nge-cross naik dan valid naik, ini saya rasa kita bisa nge-buy lumayan tinggi. Ya, di sini sih potensial target maksimal sampai 2770, tetapi saya ingatkan sekali lagi, ada election untuk saat ini. Per update-nya adalah 30.105 tadi kalau nggak salah ya, sebentar ya sebelum saya tutup video pada hari ini. Mana dia tadi? Ayolah cepatlah. Ini masih Senat yang untuk Senat 4 sama ya, Demokrat dan juga Republik. Kemudian Independen 1, ini masih banyak ya. Harris 30, Trump 105. Untuk saat ini Trump masih memimpin ya, per video sekarang di jam setengah 10 ya, setengah 10 ini 9.43. Jadi ini anything can happen ya, anything can happen, hati-hati. Ini SAU USD-nya sudah mulai ngeroket lagi. I don't know what the hell is going on ya. Jadi kalau dilihat secara indeks dolar sih masih flat, kemudian dari segi major pair masih flat, hanya saja ini goldnya sudah mulai menggila ya, karena sekali lagi untuk sekarang gold dipandang bisa di-buy selama hasilnya belum keluar. Kalau sudah ada keluar yang pasti, saya rasa ini gold lebih baik kalian jangan trading dulu ya. Selama hasil masih pemilunya masih running seperti ini, masih bisa worth it buat di-buy di goldnya. Dan kita hanya bisa buy gold lagi kalau seandainya Trumpnya nggak jadi naik. Kalau Trump nggak jadi naik, kita bisa lanjut nge-buy gold. Tapi kalau Trumpnya nggak jadi naik, jadi naik, kita step away dulu ya, set away dulu. Kemudian kalau semisalnya hasil pemilu nanti malam itu tipis banget ya, at least kita harus bisa melihat 270 minimal ya. 270 ini kan masih 30 dan 105. Kita harus ada melihat 270 lebih, bukan siapa yang 270 pertama ya. 270 minimal sebagai syarat siapa yang menang. Dan kalau secara persentase at least menangnya di atas 51%, terserah 51,1, 51,2 atau dan sebagainya. Kalau 50 sekian dan itu terlalu tipis, ini goldnya bisa gila sih naiknya ya, goldnya bisa naik karena dipandang pemilunya ternyata gitu banget ya, tidak sesuai ekspektasi, terjadi ketidakpastian. Ini gold naik sebagai aset safe haven, bukan sebagai risk asset ya, kecuali siapa yang naik nanti baru kita lihat ini gold dipandang sebagai risk asset atau gimana. Oke, jadi thank you semuanya, terima kasih sudah nonton video sampai habis, terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat, electoral vote di sini masih berjalan, anything can happen sampai siang ya, sampai sore. Saya rasa sampai jam di sana berarti sampai jam 1 pagi, berarti di sini jam 1 siang ya. Sampai jam tersebut baru kita bisa kemungkinan melihat lebih pasti kemana arah market. Oke, jadi stay safe. Hati-hati, better kalau ada yang mau buy gold secara teknikal aja, jangan dipaksain. Kalau misalnya nggak mau ya jangan juga,
ya, at least kita harus waspada dengan kejadian saat ini. Thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.